Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Salam silaturahmi, salam seduluran, salam persaudaraan. Pada kesempatan pagi ini saya sedang bersilaturahmi, berziarah kubur, yaitu di Desa Selo, Tawangharjo, Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah, tepatnya di makam Ki Ageng Selo. Nah, dan pada kesempatan ini saya tepat di depan Masjid Ki Ageng Selo. Dan inilah Masjid Ki Ageng Selo. Dan begitu besar, dan masjid ini sangatlah luas, juga terbuat dari kayu jati. Konon kabarnya ini masih asli masjidnya. Dan setelah dari masjid kita lanjutkan, yaitu menuju pintu masuk di makam Ki Ageng Selo. Sebelum masuk, seperti biasa, daftar tamu hadir. Dan pada kesempatan ini saya biasa ditemani oleh Mbah Bayan Kusumo. Nah, ini orangnya. Dan inilah pintu pertama masuk di area pemakaman dari Ki Ageng Selo. Konon menurut kabarnya Ki Ageng Selo adalah masih keturunan dari Brawijaya V. Dan beliau masih cucu dari Brawijaya V. Dan sebelum masuk di makam beliau ada juga sebuah bangsal atau sebuah tempat untuk pendaftaran tamu ziarah. Inilah tempatnya pendaftaran tamu ziarah. Juga ada di sini sebuah foto-foto dari acara-acara. Dan ini juga ada lawang, foto lawang yang dulu kena petir. Ini juga ada almari yang dulu pohonnya kena petir, yang dahulu ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Begitulah menurut kisah ceritanya. Tapi ya wallahu alam bisawab, hanya Allah sendiri yang tahu. Dan di sini banyak sekali foto-foto, juga ada lambang-lambang dari Keraton Surakarta. Nah, dan ini adalah foto-foto generasi dari Ki Ageng Selo. Juga ada pepali atau pepali dari Ki Ageng Selo. Ada juga, ini adalah lambang dari keraton ya. Ini adalah dinasti generasi Ki Ageng Selo atau nama-nama dari generasi Ki Ageng Selo yang melahirkan para raja-raja Mataram Islam. Nah, dan inilah foto-fotonya, banyak sekali ya. Nah, dan di sini juga ada silsilah beliau yang lengkap ya di sini. Bila nanti temanku, saudaraku ingin berkunjung di makam Ki Ageng Selo, bisa bertanya-tanya langsung kepada Bapak Juru Kuncinya untuk lebih lengkap, lebih jelasnya. Ini hanya suatu konten saja secara singkat. Ini juga ada pohon gandrik ya. Ini pintu kedua untuk masuk di area pemakaman Ki Ageng Selo atau Syekh Abdurrahman nama Arabnya. Dan banyak sekali pengunjung-pengunjung yang hadir atau berziarah kubur di makam Ki Ageng Selo ini, terutama pada malam-malam, malam Jumat dan hari-hari lainnya. Banyak juga pada malam atau bulan Maulud ya. Dan kanan kiri ini adalah makam-makam dari mungkin keluarga beliau atau keturunan-keturunan beliau. Dan kita memasuki yaitu pintu ketiga masuk di dalam makam dari Ki Ageng Selo. Nah, inilah makam atau peristirahatan Ki Ageng Selo.
Dan sebenarnya cerita Ki Ageng Selo itu sangat panjang dan luas ya. Sementara tidak bisa saya jelaskan panjang lebar, mungkin lain waktu akan saya ceritakan. Dan inilah pohon gandrik yang konon dulunya untuk mengikat petir saat ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Dan waktu penangkapan petir konon kabarnya di sebuah area persawahan yang mungkin jaraknya dari makam ini 300 meter, insya Allah seperti itu. Nanti suatu saat nanti bisa berkunjung ke sana. Dan sawahnya itu dinamai sawah Udrek menurut ceritanya seperti itu. Dan saya mengelilingi dari komplek makam Ki Ageng Selo. Di sini juga ada almari, almari petir, atau konon kabarnya ada tempat penyimpanan lampu, atau konon kabarnya dulu ini yang menjadi saksi ya, suatu petir, api petir dulunya ya. Mungkin bila nanti ada yang lebih paham bisa berkomentar di bawah video ini. Hanya suatu konten saja, suatu cerita singkat saja sejarah dari almari atau benda-benda yang berada di sekitar Ki Ageng Selo. Dan tujuan kami kemari hanyalah untuk ngalap barokah saja di makam Ki Ageng Selo, serta nguring-nguring sejarah supaya tidak hilang untuk generasi kedepannya. Dan di sini saya juga ditemani banyak sekali, antara lain Mbah Selamat Aryadi atau Mbah Arsyad, juga ada teman-teman yang lain. Mari. Iya, kalau keduanya iya kalau Demikianlah sejarah singkat dari Ki Ageng Selo yang bisa saya ceritakan. Mungkin bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin soal nama atau soal gelar atau soal apa saja yang mungkin keliru saya katakan. Ini hanyalah sebuah konten saja, diambil hikmahnya.
Dan berulang-ulang tujuan kami hanya bersilaturahmi, berdoa, dan bertawasul kepada beliau. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kurang lebihnya. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam seduluran dari channel Azimat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.